Jadi kalau saudara mengatakan Yesus itulah jalan, kebenaran, dan hidup, justru itu Yesus mengatakan bahwasanya keturunan ular beluda itu tidak akan pernah bisa lolos dari api neraka, disebabkan karena mereka membunuh, mensesa, menyalibkan orang-orang yang tidak bersalah. Makanya dikatakan jadi penuhilah Itu kan. juga takaran nenek moyangmu, penggenapan nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular beludak dan keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat kemudian meluputkan dirimu dari hukuman neraka? Disebabkan itu, lihatlah, aku mengutus nabi, aku mengutus ahli Taurat, tetapi kalian kemudian membunuh sebagian dan menyalibkan sebagian, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Aku berkata kepadamu, sabar, Yesus menutup perkataan itu dengan mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Berarti angkatan Yesus itu adalah angkatan ular beludak. Mereka adalah keturunan pembunuh para nabi, penyalib para nabi. Orang-orang yang menyalib nabi, orang-orang yang menyalib ahli Taurat, itu adalah orang yang tidak bisa diloloskan dari api neraka. Nah, bagaimana dengan Anda yang justru beriman kepada penyaliban? Silakan. Dengan abang sudah. Oke. Tapi umat Kristus tidak pernah menyalib, tapi umat Kristus disalib. Kamu tengok Paulus, Matius dengan Yohanes dipotong kepala. Matius disalib terbalik. Dengan semua pengikut Yesus tu dibunuh semua sebab mengakui Yesus ini sebagai Tuhan. Cuba kamu cari dekat Google. Semua pengikut Yesus ini tidak dapat kekayaan dan kemuliaan, cuma dibunuh sebab mengakui Tuhan itu Yesus. Oke. Saya bantah boleh? Boleh. Oke. Di dalam kitab Ulangan 18 nomor 20 sampai 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Tuhan lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Caranya adalah apabila seorang nabi berkata demi Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ini yang terjadi. Nabi itu harus mati. Makanya penulis-penulis Bible Anda itu mati mengenaskan, karena mereka menuliskan menurut mereka tapi mengatakan itu adalah firman Tuhan. Demikian. Yahudi membenci. Dari dahulu Yahudi membenci. Ya, silakan gantian Bang Ado sama Pak Pendeta Tom. Silakan Pak Tom. Sorry ya, saya bantah, saya bukan pendeta. Langsung Bang. Silakan Bang. Biar saja. Dari dulu kan, dari Yesus dilahirkan, Yesus berkata, aku adalah Bapa dengan adalah satu. Jadi lepas itu Yahudi mengambil batu, membaling. Sebab kenapa? Sebab dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ya, Pak Ado gantian ya sama Pak Tom ya, Pak Ado ya. Pak Ado, Pak Tom silakan Pak Tom. Sebelum Yahudi, kenapa kita percaya Yesus, kita yakin masuk surga? Tidak mungkinlah kita masuk neraka kecuali kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Kita tidak melakukan apa yang diperintahkan atau apa yang difirmankan. Kalau menyangkut penyaliban, itu sudah diwartakan sejak zaman sebelum Yesus ada. Nabi Yesaya telah menyampaikan itu, bahwa akan datang nanti orang yang akan disalibkan.
dia akan terkutuk di kayu salib. Dia mati dan terkutuk untuk mengganti dosa-dosa manusia. Mana yang bisa menyelamatkan manusia kecuali orang yang suci, yang memang benar-benar berasal dari surga. Mana manusia ada yang suci yang bisa menyelamatkan manusia? Tidak ada. Harus dia datang dalam bentuk manusia karena yang mau diselamatkan itu manusia. Sehingga nubuatan itu sudah terjadi ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang ahli-ahli Taurat, tua-tua adat, dan orang tua-tua yang ahli-ahli dalam kitab, mereka ini sangat membenci Yesus karena dianggap menghujat Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia tidak pernah menghukum mereka. Dia Membenci Yesus karena menghujat Yesus. Kayak mana sih? Saya bicara. Kalau saya selesai bicara, baru Anda bicara. Ya maksudnya yang benar dong, masa membenci Yesus karena menghujat Yesus? Karena menghujat Allah. Sorry kalau saya tadi. Nah, oke, lanjut. Ya, ini debat. Jadi mereka, Yesus tidak pernah membenci mereka. Yesus datang untuk mengasihi, untuk menyelamatkan. Memang datang untuk menyelamatkan. Bukan datang untuk petenteng-tenteng. Atau bukan cuma untuk memberitakan firman atau membawa firman dari Allah. Bukan. Datang untuk tujuan utama menyelamatkan umat manusia dari kutuk dosa. Seperti yang tadi Bang Suma katakan itu. Keturunan ulat beludak itu. Yesus ingin menyelamatkan semua manusia. Zaman dulu, bangsa Israel dihukum sampai dihapus dari muka bumi. Sampai tanah pun dibalik. Sampai mereka tidak mengenal tempat mereka tinggal. Karena mereka lari meninggalkan tanah mereka. Karena dibalikkan tanah-tanah mereka, dibalikkan sampai mereka tidak diketahui keturunan mereka di mana. Itu Tuhan yang kasih izin untuk mereka dihukum. Karena keras tengkuk mereka. Mereka melawan Musa. Mereka melawan Tuhan secara langsung dengan menyembah kepada berhala-berhala. Padahal Taurat sudah diturunkan untuk mereka mengikutinya. Tapi mereka tidak melakukan. Itu bukan saja zaman Ya, udah Pak Tom, biar Bang Juma menanggapi Pak Tom. Jangan kepanjangan ya. Sampai detik ini pun, bukan saja orang Yahudi, semua manusia sangat berdosa, melakukan kejahatan. Iya, Pak Tom, jangan kepanjangan, biar Gurunda Juma menanggapi dulu Pak Tom ya. Ya, silakan Gurunda Juma. Oke, mohon didengarkan saya yang ditelaah dengan akal ya. Jadi yang Bapak sampaikan, saya bantah dulu. Kita tidak bisa menilai sesuatu sesuai akal, karena kalau berbicara menyangkut akal, tidak akan masuk dengan masalah iman. loh, Kalau bicara akal, kalau ada iman yang tidak masuk akal, berarti itu iman buta, Pak. Iman itu harus selaras dengan akal. Gimana ceritanya? Saya juga bisa bicara Al-Quran Anda tidak masuk akal. Karena apa? Ya silakan Anda buktikan. Iya, Kan bisa dibuktikan. Saya buktikan silakan. karena saya buktikan karena begini. Silakan. Al-Quran Anda menurut Muhammad, dia menerima itu di gua apa? Di gua Hira. Iya, Hira. Terus yang tidak masuk akalnya yang mana? Tidak ada orang pun yang bersaksi. Oh, Sedangkan gitu. Alkitab firman kami, Alkitab kami itu banyak saksinya, beribu-ribu orang. Pada saat Lukas menulis kitab Lukas, siapa saksinya, Pak? Itu Lukas itu dia punya guru. Dengar, Lukas itu punya guru. Pada saat Paulus menulis, siapa saksinya? Pada saat Matius menulis, siapa saksinya? Pada saat Yohanes menulis, siapa saksinya?
Pada saat Bang, Paulus menulis, siapa saksinya? Dengar. Bang, percaya atau tidak? Matius menulis. Paulus yang menulis Al-Quran. Matius yang menulis sendiri. Pernah menulis Matius Al-Quran. saksi mata kok. Ya, Markus Matius saksi tulis mata. sendiri, Markus. Bagaimana ceritanya, Pak? Bapak tahu nggak tahun berapa kemudian Matius itu dituliskan? Bapak tahu? Begini, kalau sejarah penulisan, Iya, tunggu Itu- dulu. itu Jangan kan Anda salinan. menguasai diskusi, yang Pak. ditulis itu, Matius itu dengar, ditulis yang tahun ditulis berapa? itu kan salinan-salinan yang tahun-tahun Siapa belakangan saksinya? Siapa ditulis. Itu kan saksinya? salinan-salinan, tapi Siapa saksinya, Pak? manuskrip ada 5 Matius itu ribuan ditulis manuskrip. tahun 130 Masehi. Siapa saksinya? Jawab saja Pak, Bintang Timur saksinya udah. Tom jam. Ini giliran saya sebenarnya, ya kan? Kan Tanya mereka aku, Bang. punya murid bukan cuman 12 murid. Iya, Yesus datang sampai tahun 33. Matius ditulis tahun 130. Tahun 130 itu apa yang jauh apa 100 tahun dari hidupnya Yesus. Itu kan murid-murid cerita. Iya, gimana muridnya? Maksudnya gimana muridnya? Gimana muridnya? Pada saat dia bersama dengan Yesus, muridnya berapa usianya? Seumuran. Matius, Markus, Lukas, mereka Seumuran. bersama dengan Yesus. Berarti pada Itu- saat taruhlah usianya 33 tahun. Nah, ketika ditulis kitab Matius berarti usianya sudah 130 tahun. 130 tahun dia nulis. Gitu. Dia nulis buku Matius di usia 130 tahun gitu. Tapi ada manuskrip Ada siapa? asli di sana. Ada 5 siapa, Pak? ribuan lebih manuskrip asli dibandingkan dengan Anda. Yang Al-Quran cuma 2. Jangan cerita Anda manuskrip, bisa bayangkan. jangan cerita manuskrip, Mana bisa manuskrip dipercaya? tertua. Manuskrip tertua Anda itu di abad keempat. Ayo. Abad Ah. keempat. Coba Ya. abad keempat. Terus kapan dituliskan Matius? Kapan? Tadi Anda Kapan bilang- dituliskan tadi Lukas? Anda bilang Kapan dituliskan mereka kemudian tulis Markus? tahun Kapan? 100. Kapan? 130-an. Ini bicaranya pelan sekali. Loh, Matius itu ditulis Paulus tahun juga 130 sama. Masehi. Yesus Ini hidup di Yesus tahun semuanya sama. 31 sampai 30 Masehi, 33 tahun. 31 Masehi. Anda bercerita tentang saksi. Ketika Saksi. Matius Iya. kemudian menceritakan tentang Matius. silsilah Yesus, siapa saksinya? Ya murid-muridnya ya. Murid yang mana? Matius kan Siapa saksi- muridnya yang saksi- bertemu saksi langsung. dengan ucapan-ucapan Matius, Markus, Yesus? kecuali Lukas. Yohanes, Ketika kemudian saksi Matius langsung. menuliskan, Yohanes mati bukan mati ketika karena dibunuh, Matius mati karena tua. menuliskan kemudian Yesus sujud dalam ibadah, siapa saksinya? Lah itu kan rame-rame mereka ada di situ. Iya, siapa? Kok bisa rame-rame? Siapa? Murid Yesus kan. Siapa Anda tidak tahu muridnya? Yesus Siapa? jalan dengan murid-muridnya. Anda Iya, tidak muridnya tahu. itu Dia siapa punya muridnya? Murid ada 12. Iya, siapa muridnya? Matius. Muridnya siapa? Markus. Apa itu? Lukas, Apa itu? Ngarang Yohanes, bebas. Ngarang Yakobus, bebas kan? Mana? Bartolomeus. Mana kesaksian muridnya? Mana kesaksiannya? Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejazirah Arab menjadi saksi pewahyuan Al-Qur'an. Coba. Kenapa Kosong. ketawa? Kenapa ketawa? Buktinya Emang kosong. sejazirah Arab, Buktinya. sejazirah Arab beriman, percaya, menghafal Al-Qur'an. Nah, sekarang Kelahiran orang Yesus Yahudi saja, mana? Maria melahirkan Orang di Yahudi bawah mana yang pohon percaya kurma. buku Matius? Itu gila itu. Orang Masa Yahudi 500 tahun mana bisa yang percaya saksikan? Matius? Hah? Di sinagoge mana ada kitab Kenapa perjanjian aku baru kena disimpan? Orang Yahudi mana yang kitabnya bahasa Anda Yunani? bicara ini, kena bicara buah. akal-akal padahal Anda bicara tidak masuk akal Anda. Lah, Anda yang tidak masuk akal. Pada saat apa itu Injil ditulis? Pada saat memberitahu yang kebenaran. Injil lagi kan, kau bilang lagi Bicara Injil kan, kau tidak sebut masuk Injil akal itu kau. banyak Kamu kali, Pak. Injil itu terlalu banyak, Pak. Oke, ada ribuan Injil, Pak. Entah yang mana yang Cerita. betul. Tanya aku. Yang Ya. betul yang sudah dikanonis. Tanya aku. Dari kanon, siapa yang menjadi pijakan kebenaran pengkanonan? Siapa? Ya, Siapa mereka yang memberikan legalitas mereka kebenarannya? ahli-ahli Siapa? Kitab. Ahli-ahli Dibandingkan kitab. dengan kau Bahlul punya itu kitab mungkin, banyak maksudnya. dibakar, disobek, dibuang. Al-Quran itu dihafal meskipun tak ada Nah. lembarannya, Pak. Dihafalkan, Pak. Sekarang dari Yesus usia 30 tahun
sampai 33 penginjilan, nanti ditulis di tahun 1130. Ini pengarang kitab Anda menghafal. Bedanya cuma 70 tahun kalau Anda hitung. Saya aja masih 70 ingat tahun apa? masa-masa lalu sampai sekarang masih 100 SD saya ingat. tahun. Apalagi 100 saya- tahun. Orang tua saya cerita 100 tahun Pak bedanya jaraknya dengan Yesus. 100 tahun Pak. Yesus punya murid cerita Siapa kepada siapa muridnya yang lagi. menyaksikan Paling penulisan Matius itu betul? Siapa? Yesus tidak memberikan legitimasi kepada buku Matius. Ada Yesus pernah menyebut buku Matius. Kenapa harus beri legitimisasi? Memangnya Untuk Muhammad beri mengetahui kebenarannya, legitimasi untuk mengetahui kebenaran isi karangan Matius, harus Yesus memberikan legitimasi, pengesahan. Memangnya Muhammad kasih legitimasi untuk kau punya khalifah-khalifah itu? Iya. Muhammad sudah mati lama baru mereka Ini pungut di mana ini mengumpulkan orang, Bos? surat-surat. Memangnya Bos, begitu? Ini orang dipungut di mana Jangan ini? menang sendiri. Ih, kau. dicomberan. Saya belum menanggapi bualan Anda tadi. Bualan Kau yang Anda bual, saya belum kau tanggapi bual, tadi. Kau Bualan boleh Anda saya belum nipu tanggapi orang tadi. lain. Saya tidak boleh. Anda tidak membawa usah kau Yohanes, tipu. Anda membawa Yohanes, Jangan Anda tipu membawa orang. Matius. Saya belum tanggapi bualan Anda tadi. Serius. Apa Di yang- dalam Matius, apa yang saya bual? dengar. Di dalam Anda menuduh tadi bahwa ada penyaliban di kitabnya Yahudi. Di mana tertulis ada penyaliban? Siapa yang bilang ada penyaliban di kitab Yahudi? Ya, Saya Anda bilang mengatakan nubuatan sudah dari dinubuatkan. Nabi Yesaya. Kalau dinubuatkan dari Nabi Yesaya, kenapa Yesus justru menyalahkan orang-orang yang ingin membunuhnya? Kenapa? Siapa yang menyalahkan? Yesus yang menyalahkan. Bahkan Yesus dengar. mereka itu yang Biar saya ajari. kelakuan tidak Biar saya sesuai ajari. Saudara Tom, biar saya ajari ya. Dengarkan saya. Sebab itu lihatlah, aku mengutus nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh mereka bunuh dan separuh kalian salibkan, supaya kamu menanggung akibat pertumpahan darah orang yang tidak bersalah yang kalian bunuh dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria. Oleh karena itulah kemudian kamu harus menggenapi perkara nenek moyang kalian. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari api neraka? Jadi orang-orang yang menyalib, orang-orang yang membunuh itu tidak bisa lolos dari api neraka. Makanya mereka keturunannya dianggap sebagai keturunan ular beludak. Coba baca Matius itu. Baca Matius 23. Itu Satu ada, perikop. benar. Saya tidak bantah itu. Tapi itu untuk berarti- orang-orang yang dengar. Itu bukan untuk Berarti semua dengar. orang. Untuk orang-orang yang kelakuannya binatang. Berarti orang-orang yang membunuh nabi-nabi tidak bisa luput dari neraka. Betul? Orang yang menyalibkan para nabi tidak bisa lolos dari neraka menurut Yesus. Betul? Ya itu. Bagus. Terus, maksud Anda? Sekarang penyaliban terhadap Yesus itu menghasilkan surga atau neraka? Maksudnya ke siapa ini? Yang ke Kristen lah. Siapa lagi? Kami percaya apa? karena dia telah mati berkorban Iya. untuk keselamatan, makanya kami selamat. Kecuali kami Justru berbuat dosa, pembunuhan. Saya ulang lagi. kecuali kami melakukan pembunuhan langsung Saya terhadap Yesus. ulang Tidak lagi. ada. Saya Kau ulang itu- lagi. kau yang punya pikiran yang salah. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Tidak, kau Menurut punya pernyataan yang Yesus, salah. menurut Itu pernyataan yang Yesus, salah. orang-orang yang membunuh, menyalibkan nabi, ya, keturunannya disebut ular beludak dan mereka tidak akan pernah lolos dari neraka. Betul atau betul? Tapi kau punya maksud kami, orang Kristen. Tunggu dulu. Betul atau betul? Tidak. Tadi dia Turunannya siapa? Coba. tadi saudara Enggak, mengatakan kau bikin betul. pernyataan salah. Kau Tadi ngomong saudara kosong, mengatakan kau. betul. Kau yang bikin pernyataan kok. Orang yang menyalibkan, Kosong kau. orang yang menyalibkan itu adalah dianggap sebagai orang yang tidak lolos dari api neraka. Terus Nah, maksudnya sekarang itu ke siapa? Itu ke siapa? sekarang begini, yang menyalibkan Tidak, Yesus, itu maksudnya ke siapa?
Yang menyalibkan Yesus, Nah, apakah yang masuk menyalibkan neraka? siapa? Yang menyalibkan siapa? Sabar dulu, Tom. Yang Ini dia mau yang mengarahkan menyalibkan kepada orang Yesus. Kosong Cuma itu kau. mutar-mutar. Saudara Tom, dengarkan saya. Yang menyalibkan Yesus masuk neraka atau masuk surga? Jawab. Siapa? Yang menyalibkan Yesus masuk surga atau masuk neraka? Yang menyalibkan itu siapa dulu? Ya, siapa yang menyalibkan? Emangnya siapa yang menyalibkan? Zaman itulah. Yang zaman itu, bukan Itu kami. makanya ku tanya, bro. Iya, Itu makanya ku orang tanya. zaman itu sudah sudah masuk tahu. neraka atau Orang masuk yang surga? zaman dulu itu yang menyalibkan itu yang masuk neraka. Oke, Bukan orang kami. yang Oke. Siapa? Orang Kami yang menyalibkan. Oke. Oh, maksud kami yang menyalibkan. Oke, orang yang menyalibkan Yesus masuk neraka. Betul? Kau maksudnya siapa ini? Kami Sekarang tidak pernah menyalibkan Yesus. Oke. Sekarang akibat dari penyaliban orang Kristen ini masuk surga atau masuk neraka? Ini kau maksud siapa? Bikin pernyataan yang tidak masuk Yang akal, menyalibkan kau bukan- Yesus masuk kau jangan neraka. jebak saya bukan orang bodoh kau. Yang menyalibkan Yesus Kau yang masuk bodoh, neraka. Nah, Kristen ini dengan adanya penyaliban, Kristen masuk neraka atau masuk surga? Masuk surga lah bro. Oke, Tom diam. Tom diam, bukan sudah ada temanmu yang satu. Jadi orang yang menyalibkan Yesus masuk neraka. Akibat dari perbuatan orang yang masuk neraka ini, Kristen masuk surga, begitu? Ya, bukan seperti itu, bukan seperti jangan dibolak-balik. Iya, Jadi kalau mereka tidak menyalibkan Yesus, kalian diselamatkan masuk surga tidak? Hei. Pada saat penyaliban Yesus, itu sudah nabuat di Iya, kitab-kitab nabuat. terdahulu, bro. Kalau nubuat Itu harus digenapi. dengar. Kalau nubuat, pasti Yesus tidak mengamuk. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang Iya, kulihat betul, pada Bapa, betul, itulah yang betul. kukatakan. Iya, Katanya betul. nubuat. Apa yang salah? Katanya nubuat. Lo nubuat memang sudah ada dan Yesus tahu Kalau pada saatnya nanti dia akan kalau mati. nubuat berarti membunuh Yesus itu adalah orang-orang yang terlibat dalam penggenapan nubuat, betul? Tanya aja ke mereka. Gimana ceritanya? Kasihan. Yesus mengatakan, apa yang kulihat pada Bapa itu yang kukatakan kepadamu. Tetapi kamu berbuat apa yang kamu dengar dari bapakmu? Jawab mereka, Bapa kami adalah Abraham. Yesus menjawab, jikalau sekiranya kamu betul-betul anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi justru yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Iya, karena mereka memang melakukan kejahatan. Mereka membenci ini Yesus. nubuat. Mereka Ini menganggap nubuat Yesus atau kejahatan? adalah penghujan. Ini nubuat atau kejahatan? Nubuat tentang Yesus mati itu sudah ada dan Yesus tahu itu. Oke, Dia datang, berarti pasti Tuhan dia yang akan mati. merencanakan. Yesus tahu. Berarti Tuhan yang merencanakan. Ya iyalah untuk keselamatan Terus kenapa? manusia. Kenapa orang-orang ini dihukum Bapa yang neraka? merencanakan untuk keselamatan manusia. Tuhannya Yesus yang merencanakan pembunuhan. Terus kenapa orang-orang yang terlibat di dalamnya sebagai penggenapan semua itu dihukum dengan neraka? Kenapa? Ya karena mereka punya kelakuan tidak sebenarnya. Kan bisa orang lain saja. Loh, Kenapa mereka? Kenapa begitu? Karena Katanya mereka Tuhan. belajar tentang Taurat, mereka belajar tentang Saudara kebenaran, tahu tapi enggak? mereka tidak melakukan kebenaran. Saudara tahu tidak apa yang dimaksud dengan nubuatan? Nubuatan itu penyampaian pemberitaan yang akan terjadi nanti. Berarti Tuhan sudah merencanakan, bukan? Sudah. Itu sudah ada di Berarti kitab Tuhan Yesaya. juga Saya merencanakan. sudah katakan, Anda berarti juga Tuhan sudah tahu juga. itu. Berarti Tuhan juga merencanakan adanya pembunuhan. Kau tidak tahu tentang bagaimana Yesus itu tujuannya ke dunia.
bukan soal pembunuhan. Loh, Ini soal tadi pengorbanan. katanya sudah ada Pembunuhan itu nubuatan tindakan pembunuhan. kriminal. Kalau sudah pengorbanan ada itu nubuatan menyerahkan pembunuhan, diri. Kau berarti tahu. Tuhanmu merencanakan orang menjadi jahat. Berarti kau Tuhanmu menggunakan kata yang merencanakan tidak masuk akal. Kau manusia bilang untuk menjadi pembunuhan. pembunuh. Karena Tuhanmu yang merencanakan orang menjadi pembunuh, kenapa dihukum neraka? Lo Tuhanmu yang merencanakan kok. Tunggu, salah itu konsepsi. Dengar dulu. Kalau orang itu masuk Manusia neraka, diciptakan. kemudian dia mengatakan, Tunggu dulu. aku membunuh karena kau yang merencanakan. Salah tidak? Tunggu dulu. Diam dulu kau. Manusia diciptakan. Tom, kalau nyerocos terus moderator dicentang aja si Tom kalau nyerocos terus. Bisa Tapi berbicara. kasih kesempatan orang bicara. Ya pertanyaan silakan saya Bang Jose, dengarkan. Bang Jose. Karena kalau saya bertanya itu langsung pada poin-poin untuk menuju kepada kesimpulan, tidak banyak bicara. Pertanyaan saya, kalau orang yang membunuh Yesus itu dihakimi masuk neraka, lalu dia mengatakan, loh, bukannya kamu yang merencanakan pembunuhan? Bagaimana bisa pembunuhan itu terjadi kalau tidak ada yang membunuhnya? Aku membunuhnya karena kau yang merencanakan, bukan begitu? Moderator atur ya, saya bicara sekarang. Diam. Pembunuhan berbeda dengan pengorbanan. Anda harus tahu itu. Iya. Pembunuhan dan pengorbanan berbeda. Ya iya. Tuyul. Iyalah. Tuyul. Pak Jose, sikat dia. Iya. Bisa Minta bantuan nih. Inna kaida syaitan masalah. kana da'ifan. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Yang membuatnya kuat itu adalah orang-orang kafir ini yang membuatnya kuat. Bukan dia yang membuatnya kuat. Bisa saya berbicara. Masakan jawab. pembunuhan dan pengorbanan itu berbeda. Lucu Bapak Tom ini. Pak Tom sikat gigi dulu Bang. Udah 2 minggu nggak sikat gigi kan? Makanya otaknya nggak encer. Ayo lanjut. Pak Ya, Tom lanjut, diam aja ya. dulu. Belajar lagi dulu. Bro, Tom diam dulu, udah selesai Anda. Saudara Tom belajar dulu 400 tahun baru hadapi saya. Silakan Saudara Jose. Jose, silakan Jose. Ini. Tuhan itu menciptakan manusia, Bang Juma. Itu semua Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan tidak membiarkan manusia itu seperti robot yang harus diatur-atur. Tuhan itu telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalannya masing-masing. Ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk. Kalau seperti Abang Juma bilang tadi, Tuhan telah bernubuat, berarti Tuhan telah mengetahui. Memang betul telah mengetahui, tetapi Tuhan itu memberikan pilihan. Tuhan itu tidak mengatur gitu. Makanya Adam jatuh ke dalam dosa. Tuhan telah mengetahui sebenarnya itu akan terjadi, tapi dia memberikan kebebasan kepada Adam untuk memilih di jalan Tuhan atau memilih di jalan iblis. Maka Tuhan itu taruh peraturan. Nah, Tuhan itu tidak memaksakan kehendaknya kepada manusia, harus sesuai dengan kehendak yang dia inginkan. Itu Bang Juma, biar Bang Juma paham. Nubuatan itu kan adalah sesuatu yang sudah ditentukan untuk terjadi dan harus digenapi. Iya, betul, betul, Berarti betul. ketika Yesus Tuhan Anda itu sudah dinubuatkan untuk mati, berarti ada pembunuhnya kan? Iya, betul, betul. Saya Siapa tidak yang mengadakan? Siapa yang mengadakan pembunuhan tersebut? Makanya tadi saya bilang Bang Juma, Tuhan itu Iya. menciptakan manusia itu. Iya. Manusia itu tinggal memilih berbuat baik atau berbuat buruk. Nah, Kalau jadi yang semuanya memilih berbuat baik, bagaimana tuh? Tidak ada yang menyalibkan Yesus. Bagaimana tuh? saya jelaskan ya Bang Juma ya. Silakan. Di sorga saja pada saat di sorga itu kan Tuhan telah mengetahui ada malaikat yang berbuat istilahnya menyombongkan diri. Padahal itu pada saat di sorga, makanya Tuhan memberikan pilihan. Jadi Tuhan tidak memaksakan kehendak untuk melakukan kuasanya untuk semua dunia ini untuk berbuat baik semua. Bukan seperti itu, Bang ini Juma. sudah terjadi, harus ada yang menggenapi. Berarti harus ada yang menjadi korban, baik yang digantung maupun yang menggantung, karena Tuhan sudah merencanakan. Itu namanya nubuat.
Iya, Nubuat betul. itu adalah ramalan nabi yang didatangkan oleh Tuhan untuk supaya kedepannya apa yang diramalkan itu bisa terjadi. Itu nubuat. Penggenapannya adalah harus ada yang menyalibkan. Nah, upah dari penyaliban ini menurut saudara adalah neraka. Padahal Iya. itu adalah Tuhan Anda yang merancang. Bagaimana ceritanya? Itu bukan dirancang, Juma. Itu Namanya nubuat, bro. Nubuat sesuatu yang sudah ditentukan untuk terjadi di masa yang akan datang. Artinya, kalau pembunuhan terhadap Yesus itu menurut Anda kebaikan, maka semua aspek termasuk iblis yang terlibat itu semuanya adalah kebaikan. Betulkah? Benarkah? contoh, Bang Juma. Jangan contoh. Nah, manusia ini kan kehidupan sehari-hari lah. Manusia ada pencuri, ada pembunuh. Apakah Tuhan merancang itu? Coba Bang Juma jawab. Saudara, orang mencuri, orang tidak mencuri, itu tidak nubuatan. Itu bukan nubuatan. Ini penyaliban katanya nubuatnya ada di Yesaya 53. Kalian jangan pura-pura linglong, jangan pura-pura pikun. Bukan linglung. Itu semua sudah diberikan. Jangan Anda samakan dengan orang yang mencuri ayam dengan orang yang membunuh Yesus. Pembunuh Yesus adalah orang yang sudah dinubuatkan untuk membunuh. Gimana sih? Di mana nubuatannya pencuri ayam? Tak ada. Yang ada nubuatannya itu di kitab Yesaya adalah membunuh Yesus. Berarti iblis yang merasuki Yudas, semuanya itu adalah pahlawan untuk Kristen. Cuma itu Apalagi harus masih terjadi ngomong, karena sudah disuruh belajar dinubuatkan. 400 tahun masih Saya ngomong. sekarang jawab. Silakan. Tapi jangan nangis, jangan juga membodohi. Cukup Ngapain iblis saja yang bodohi. nangis? Ya Kau udah, kira silakan. saya ini pembodohan? Saya mau Ya, jelaskan. jelas sesuatu. pembodohan. Apa yang Anda katakan tadi? Kau yang Lain pembodohan. pembunuhan dengan pengorbanan. Mana Ya, cerita itu? pembunuhan itu orang melakukan pembunuhan. Pengorbanan orang Terhadap menyerahkan diri untuk berkorban. Yesus dibunuh atau tidak? Tapi Mulai ngaco. saya mau jelaskan, diam. Tapi diam. Saya mau jelaskan, diam. Saya mau jelaskan, diam. saya tanya dulu dong. Jadi, Yesus dibunuh atau bunuh Diam diri? dulu. Jawab dulu. Kau ini saya Jawab mau dulu. jelaskan ini. Yesus memang dibunuh. dibunuh Yesus atau bunuh diri? Hah? Yesus dibunuh. Berarti Diam, pembunuhnya, makanya kau diam. berarti Bagaimana pembunuhnya saya mau itu jelaskan kalau adalah kau ngomong terus? pahlawan Ini tanpa kau jasa suara besar, buat kau kira saya Kristen. takut kau. Diam kau. Pembunuh Supaya Yesus saya termasuk menjelaskan iblis supaya- itu, pembunuh Yesus termasuk iblis yang merasuki Yudas, termasuk Yudas, itu semuanya adalah pahlawan untuk Kristen. Paham? Diam sekarang. Kalau Kristen aja yang tepuk tangan terhadap pembunuhan masuk surga, apalagi yang membunuh. Oke? Diam Saya sekarang Jadi jawab. kamu dan Diam dan dulu, setan kau ini goblok iblis sekali. Bagaimana yang saya merasuki mau jawab? Yudas Kau semuanya bicara sama-sama terus. masuk Kok neraka. kasar? Kok neraka sih? Surga tahu biar supaya senang hatinya. Kamu dan iblis sama-sama masuk surga Moderator, biar kau bagaimana senang. ini host? Ini semua tidak adil ini. Ya, silakan. Jadi Saya kesimpulan bicara, kau saya, diam semua. dengar. Habis itu kau tanggapi, Bang. Kesimpulan Kau diam saya, semua. iya habis ini Bagaimana Anda mau tanggapi. bicara, kau bicara terus semua. Habis ini Anda tanggapi 3 jam dan kalau ada umat Islam yang berbicara setelah saya akan turun. Habis ini Anda tanggapi 3 jam, saya kasih waktu ya. Nah, Diam ya. iblis merasuki Yudas. Markus 14 nomor 1, imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Akibat dari kesaksian palsu, tipu muslihat dan kerasukan iblis, mereka semua mempersembahkan Yesusmu di atas tiang salib. Menurut saudara, iblis ini pahlawan atau penjajah? Kalau dia adalah penjajah, orang yang jahat atau makhluk yang jahat, lalu siapa yang akan membunuh Tuhanmu kalau bukan mereka? Kalau Tuhanmu tidak dibunuh, lalu bagaimana konsep keselamatan tebus dosa bagi agama Kristen? Kesimpulannya sekarang bagi Anda selama 3 jam, iblis itu pahlawan atau bukan untuk Kristen? Silakan.
Diam ya. Yang lain diam. Jangan komentar ya. Dengar. 3 jam, 3 jam. Iya diam. Dengar. Yesus Ingat-ingat, berkata, iblis itu Iya, pahlawan atau binatang. bukan Kau, untuk Kristen? kau iblis Ya. kau. Selama 3 jam. Kamu jawab, kau bicara lagi. Iblis itu pahlawan atau bukan? Silakan. Memang ini iblis kau, yang iblis kau. Kok marah? Oh Yesus. Coba host lihat ini, kurang ajar orang ini kalau diskusi saya. Jangan merajuk, jangan marah. Ayo jawab aja, nggak usah merajuk, jawab. Dengar, 3 jam. waktu Yesus di Iblis kayu itu salib, pahlawan atau ya bukan untuk Kristen? Silakan. Marah lagi dia, marah. Ayo marah. 1, 2, 3. Oh. biadab kau. Sekarang saya mau jawab. Marah, kok marah? Jadi waktu Yesus di kayu salib, dia berkata begini, ya Bapa, ampunilah mereka Tanya karena lah, ini mereka jawab. tidak tahu apa yang mereka perbuat. Titik. Berarti iblis diampuni Riko, juga. diam dulu kau, saya kan belum jawab. Kau kasih Oh iya, 3 jam. kau Sorry. tanggapi lagi. Saya kan Sorry. belum jawab. Iya, Setan sorry. kau iblis. Sorry. Wih, marah. Iblis itu pahlawan. Host tidak adil, timbang-timbang sebelah. Ya, Jadi- silakan Bang. Sorry, Bang Tom, silakan. Waktu Yesus berkata begitu artinya perbuatan iblis kah, perbuatan manusia kah, dinyatakan mereka ini Diampuni. tidak sadar bahwa mereka melakukan perbuatan yang jahat. Tapi Yesus mengampuni mereka. Yesus juga berkata kepada Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dibuktikan dengan Simon Petrus, waktu dia menyangka Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi dia minta ampun, Yesus mengampuni dia. Yudas iblis. kenapa tidak Iblis minta ditanya ampun? dia ke Petrus. Bunda, ini kalian ini memang tidak Iblis tidak lo, sopan pahlawan kalian. atau bukan? Ini atau cara orang Islam berdiskusi begini. Orang kalau Lain mau jawab tidak ditanya, mau. lain dijawab. Gimana Lain ceritanya? ditanya, lain dijawab. Apa ini yang saya jawab? Kenapa Jadi lari ke iblis- Petrus? Saya Nah, kan tanya, iblis tidak itu mungkin pahlawan diampuni. atau Iblis tidak bukan? mungkin diampuni. Nah, tanpa iblis tidak ada penyaliban. Tanpa iblis tak ada penyaliban. Perbuatan manusia yang diampuni, mereka yang dirasuki iblis terus bunuh diri seperti Yudas Iskariot tidak diampuni karena dia tidak meminta pengampunan. Dia sudah bunuh diri, terlanjur bunuh diri. Tapi orang-orang lain, pengawal, orang yang menusuk Yesus dari lambungnya, dia sampai mata terbuka karena dia darah dan air pancar ke wajahnya, dan dia menjadi Kristen karena dia matanya terbuka. Sehingga itu padahal dia yang menumbak Yesus, dia mendapat Udah ada pengampunan. jawabannya, udah ada. Iblis pahlawan katanya. Jadi iblis Bunda, pahlawan. kau yang iblis tidak ada yang mendapat pengampunan. Makanya mereka Oh, akan iblis- dihukum iblis di neraka. api neraka kekal. Ah, di neraka Bunda. Kalian itu yang Coba bagian Anda dari baca iblis itu. Matius Kalian 26. itu. Matius 26 nomor 24. Baca Coba. aja kau, nanti saya tanggapi. Ya, tanggapi tapi pakai modal congor. Nggak ada- Kau nggak ada yang artinya, congor, Bang. Kau Anda mengatakan- modal congor apa? Saya jelaskan sesuai Anda firman Tuhan mengatakan, kok. Anda mengatakan Kau itu kemudian, yang iblis kau. Anda mengatakan kemudian bahwa iblis itu pahlawan. Siapa yang katakan iblis? Loh, kalau tidak merasuki Yudas, tidak merasuki imam kepala, tidak merasuki mahkamah agama, bagaimana kemudian Yesus itu bisa disalibkan? Tapi Yesus mengampuni mereka Ah. semua kecuali Faktanya, iblis. Tidak coba Anda baca diampuni. Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Ya, Akan sudah, tetapi, betul. Memang akan dia datang tetapi, untuk mengorbankan diri untuk celakalah. keselamatan Ini manusia. Jelas Kenapa sekali. Yesus kemudian mengutuk Yudas? Kalau begitu, Siapa yang mengutuk Yudas? Tidak ada yang mengutuk Yudas. Dia Yesus sendiri yang bunuh mengutuk diri. Yudas, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ayo. Ini kutukan.
Kutukan Yesus terhadap Yudas. Ya, karena Yudas Iya lagi. mata uang. Yudas Mata uang. seperti kau Tadi begitu. katanya Makanya Yudas diampuni. menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dan Tadi dia katanya menyesal. diampuni. Dia melempari itu ke bait suci. Dia melempari itu kepada Tadi tua-tua katanya diampuni. adat, kepada tua-tua agama. Dan mereka, dia menyesal. Mereka bilang, apa urusannya kau dengan kami? Itu urusan kau. Dan dia Sekarang lari begini. pergi bunuh diri. Itu yang dia tidak diampuni. Yohanes 6:70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu iblis? Siapa iblis di situ? Yang dimaksud? Yudas lah. Yudas. Yudas diampuni enggak? Dia kan terlanjur bunuh diri. Jadi kalau bunuh diri enggak diampuni lagi? Tidak. Berarti dosa Karena dia yang dilakukan, berarti dosa yang minta ampun. dilakukan Yudas itu adalah perbuatan seorang pahlawan untuk Kristen atau bukan? Tanya aja kepada Tuhan. Kau tanya. Akal mati betul. Kau sudah tahu. Itulah yang Yesus dikatakan itu oleh tidak Al-Quran. ingin murid-muridnya berbuat begitu. Kitab suciku tidak Kau akan tahu, pernah kau tahu salah. Yudas itu apa? Yudas itu dalam organisasi itu dia sebagai pemegang uang. Dia Walladzina sebagai bendahara. kafaru yuqatiluna itu. fi Kau tidak tahu apa-apa, kau. sabilit Kau tagut. cuman cari-cari kesalahan kau. Dan orang-orang kafir itu Kau berperang di kalau jalan sudah, tagut. Dengar, Suma. Ma makna tagut? Kalau merasa Al-Quran Apa itu tagut? Faqatilu awliya Kau sudah syaitan. Berhala dan setan. Inna kaidah syaitan kana da'ifan. Sesungguhnya Setan tipu daya setan itu lemah. Lemah sekali tipu daya setan itu. Hanya sekedar Wajaran merasuki kau. Yudas saja. Yang namanya pengkhianat, hukum apapun yang kita gunakan, pasti itu adalah perbuatan yang mendatangkan sesuatu yang negatif. Tapi ternyata pengkhianat dari aspek Kristen itu mendatangkan surga. Siapa yang bilang Yudas itu mendapat keselamatan? Kau yang bilang kau ini Kristen penipu kau. mendapatkan Kau dasar surga. iblis kau. Kristen mendapatkan surga hasil dari pengkhianatan Yudas. Betul atau tidak? Tidak, dari pengorbanan Yesus kok. Kalau kau yang kalau menyatakan Yudas itu. tidak berkhianat, apakah Yesus akan disalib? Tanya aja ke Yudas. Yudas kan merasa Ini Dia yang tanya saya ke Tuhan. katakan. Dengar. Inna kaidah syaitan Benar, kau kana tahu. da'ifan. Ini yang saya kau- katakan. Tipu daya setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya, yaitu kamu, orang-orang kafir. Kamu yang membuat tipu daya setan itu menjadi kuat. Karena kamu embel-embeli dengan tagut. Kau berasumsi, kau berangan-angan, kau bertahayul. Jangan, saya bicara berdasarkan Alkitab. Kau ngarang saja kau. Yesus di Matius 23 tadi sudah saya katakan bahwasanya orang yang mengimani penyaliban itu adalah orang yang tidak bisa lolos dari api neraka. Ya, terus saya bilang apa? Nah, Anda Terus saya mengimani bilang apa? penyaliban, Anda mengimani penyaliban sebagai hasil Maksud- dari upaya yang maksud- dilakukan oleh iblis. Sekarang saya tanya sama saudara, penyaliban itu hasil karya iblis atau bukan? Kau sudah tahu, kau tanya saya lagi. Itu kan? Inilah yang dikatakan. Inna kaida syaitan Kau sudah tahu. syaitani kana da'ifan. Iblis itu lemah. Iblis itu lemah. Yang kuat itu ini orang ini. Benar, penyaliban itu. Yang kuat itu orang-orang kafir ini. Orang-orang kafir adalah pasukan-pasukan iblis untuk menguatkan kemudian tipu daya setan. Itu Saya tanya sama kau, saudara, orang kafir penyaliban kau yang tidak itu, percaya Yesus saudara Kristus Tuhan Tom, kau itu. saudara Tom, Kau yang penyaliban akan itu, saudara Tom, penyaliban itu hadiah dari Tuhan untuk Kristen atau hadiah Kau dari tadi setan kasih saya untuk Kristen? 3 jam. Jawab. Sekarang kau baru 1 menit. Iya, karena Anda ngeyel. Kupikir tadi itu mau bahas setan, iblis. Kau yang ngeyel. Kau Nah, sekarang yang menganggap diri pertanyaan kau benar, kesimpulan. padahal kau Pertanyaan kesimpulan. Kebetulan malam ini saya mau ke Dubai. Pertanyaan salah. Kau kesimpulan. iblis, kau. Penyaliban itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Jawab. 3 jam. Buya Sakur aja yang ahli tidak bicara seperti Buya itu. Sakur itu Kok bisa? Kristen.
Buya Sangkur itu Kristen. Buya Sangkur, siapa namanya? Sangkur. Buya Sangkur itu Kristen. Dia itu misionaris tipe C6. Asal kau tahu. Oke? Kau akan mati dalam kebodohan. Sekarang saya tanya samamu, penyaliban itu hadiah dari Tuhan untuk Kristen atau hadiah dari setan untuk Kristen? Jawab. Kenapa bicara hadiah? Kau ini Dari goblok setan. sekali. Kau tidak mengerti apa-apa tentang penyalipan itu. Jawab, jangan kau nangis. Kau tidak bikin pernyataan, itu bukan pernyataan begitu. Kau tidak mengerti penyalipan, kau bodoh. Saya ulang lagi, Kau bodoh. disaksikan Jawab aja 3.000 sendiri. orang ya. Ya, 10.000 orang kurang lebih bersama dengan yang di YouTube. Kutanya lagi. Penyaliban orang suci, pembunuhan orang yang suci di atas tiang pohon, itu hadiah dari Tuhan untuk Kristen atau hadiah dari iblis untuk Kristen? Jawab. 3 jam. Yang lain diam. Buka mute-nya Tom. Jawab Tom. Tom pel. Ngapain saya jawab setan ini dia? Kok marah? Yesus disalibkan di pohon. Kok marah bukannya jawab? Kau memutarbalikkan Alkitab. Di firman kami juga sudah mengatakan bahwa orang yang memutarbalikan isi kitab itu dia adalah iblis. Jawab. Pertanyaan Jangan saya, nangis. penyaliban Dia memutarbalikkan itu- Alkitab. Kau Dengar, mau paksa apa? penyaliban itu Jangan kau hadiah bodoh-bodohkan saya. Saya dari bukan Tuhan bodoh untuk bahasa Indonesia Kristen seperti kau. atau pembunuhan terhadap Yesus yang digantung di Jawab atas pohon itu hadiah dari setan untuk Kristen? Jawab. Jawab sendiri. 3 jam loh. Yo, Yang lain saya diam. masa bodoh dengan kau. Kau punya bodoh itu kau. Kau akan mati dalam dosamu. Udah mulai ngaco dia nih. Udah mulai ngaco dia. 3 jam bang, 3 jam biar orang nonton. Pertanyaan saya, penyaliban itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis untuk Kristen? Jawab. 3 jam. 1, 2, 3. Goblok, penyalipan tidak ada hubungan dengan hadiah. Itu pengorbanan untuk menyelamatkan manusia. Manusia kau tidak termasuk di dalamnya. Terus 3 jam. Sudah cukup. Jelas itu. Kalau kau tidak mengerti berarti kau otaknya jongkok. Kau cuma banyak bicara, banyak ngarang kalimat-kalimat. Kau Roma ngarang. 14 Kau boleh nomor ngarang ke orang lain, 9. jangan ngarang ke saya. Untuk itulah Yesus digantung di atas pohon agar dia mati dan dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Itu dalilnya bahwa kematian Yesus itu adalah hadiah untuk Kristen. Pertanyaannya, itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari setan? Jawab. 2 bulan. Silakan yang lain diam. 1, Setan 2, 3. kau bilang digantung di atas pohon, kau seperti ada di situ saja, kau iblis kau. Dengan seluruh angkasa raya memuji. Suma ini dia kurang ajar. Dia baru dia ngarang-ngarang cerita. Kau ini berdosa sekali kau. Kau mati masuk neraka pasti. Saya ini yang membela agar tak ada orang yang disesatkan Kau bela dengan siapa? kepercayaan dengan Kau bela matinya kau punya orang yang agama digantung saja. di atas Kami tidak pohon. perlu dibela. Kami Saya tidak butuh ini pembelaan dari kau. di mana di dalam kitab Matius 23 orang-orang yang percaya kepada penyaliban itu tidak akan pernah lolos dari api neraka. Saya datang menyelamatkan kamu supaya kamu keluar dari ajaran itu. Kamu baca Matius 23, Bu. Dari data nomor 1 sampai 36 baca. Pakai otak, renungkan baik-baik. Tuh Anda hidup di ngapain zaman saya digital. tahu? Anda hidup di zaman internet. Anda bisa belajar di mana saja. Matius agama 23 sampai nomor 1 sampai 36, Yesus dengan terang mengatakan penyaliban itu menghasilkan orang-orang Yahudi
menjadi orang yang tidak lolos dari api neraka. Lalu bagaimana dengan Kristen? Bagaimana dengan Kristen yang mendapat hadiah dari iblis dengan digantungnya Yesus di atas pohon? Bagaimana dengan itu? Ayo. Kau di satu sisi bilang orang Yahudi, kau di satu sisi tidak mau. Orang Yahudi, kata Yesus, adalah ular beludak. Orang Yahudi menurut Yesus. Tom, lu malah marah aja kayak kakek-kakek kurang belanja lu. Orang Yahudi. Orang gantian kita, Bang. Nanti saya kasih waktu Anda mengatakan kalau saya bicara Anda ribut, dikasih waktu Anda diam. Lucu kan? Saya dulu orang Yahudi mulai dari Habel sampai Sakaria, mereka yang membunuh nabi-nabi dengan cara menyalibkan, mensesat dan seterusnya, itu disebut oleh Yesus sebagai ular beludak, dan orang-orang sesamanya Yesus sebut sebagai keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kalian bisa meloloskan diri dari neraka, kata Yesus. Ini akibat daripada nenek moyang mereka gemar membunuh nabi-nabi, menyalib nabi-nabi. Itu kata Yesus. Nah sekarang Kristen, kalau orang Yahudi aja disebut sebagai penghuni neraka, lalu Kristen ini disebut apa? Kenapa demikian? Karena Kristen menerima hadiah dari penyaliban atau penggantungan anak orang di atas pohon. Kristen mengimani sesuatu yang justru membuat orang Yahudi masuk neraka. Makanya muncul pertanyaan, penyaliban ini hadiah untuk Kristen dari Tuhan atau dari iblis? Silakan Anda buka mic, jawaban Anda saya tunggu selama 3 bulan lamanya. Silakan dari sekarang. Ya. Silakan Tom. Yang lain diam. Tapi sebelum jawab lu cek dulu ginjal masih ada nggak, masih nempel lu ginjal. Ayo jawab. Nggak usah diingatkan. Anda silakan bicara selama 6 bulan. Penyaliban itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis untuk Kristen? Silakan. 1, Saya 2, bicara, jangan 3. bicara ya, biadab ya kalau bicara. Oke, 6 bulan lamanya, silakan. Dengar ya, kau sudah tahu itu tujuan penyaliban itu apa? Tujuan Yesus datang ke dunia itu apa? Kalau sudah tahu, saya tidak jawab, kau sudah tahu itu. Orang Kristen tidak ada yang ingin Yesus harus mati dan disiksa, digantung di kayu salib. Tapi ajaran Kristen sesuai dengan Alkitab yang sudah tertulis, Yesus harus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa kutuk dari zaman dulu sampai saat ini. Sampai saat ini berlaku. Tapi karena kami sudah dibebaskan dari dosa. Tom, lebih baik lu tidur Tom, gak nyambung jawaban lu. Pertanyaan Bang Juma bukan itu, pertanyaan guru enggak. Biarin aja, biarin aja. Lu tidur. Biarin aja Kang, 60 dikasih waktu kok 60 hari. Dia bikin pertanyaan itu yang tidak masuk akal. Penjelasan saya ini menjawab pertanyaannya. Jadi tujuan Yesus datang itu untuk keselamatan manusia dari dosa kutuk. Orang, dengar diam, kau bilang 60. Anda tidak jawab pertanyaan saya. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Kau biadab ini. Sekarang diam selama 6 bulan. Selama saya bicara, ente tidak punya hak untuk ngomong. Udah dikasih kesempatan Anda ngomong 6 bulan, bayangkan. Tidak, kau tidak punya hak untuk. Malah Anda itu ngelor ngidul kemana-mana. Pertanyaan saya, penyaliban itu, dengar, penyaliban itu hadiah keselamatan untuk Kristen menurut Kristen. Hadiah ini didatangkan dari Tuhan untuk Kristen atau dari iblis untuk Kristen? Jangan kau bahas Yesus. Yesus datang ke dunia untuk ini. Bukan itu yang kutanya. Penyaliban itu poinnya hadiah keselamatan untuk Kristen menurut iman Kristen. Kalau saya jawab sesuai. Nah, pertanyaan saya, hadiah keselamatan ini yang cuma-cuma ini itu dari Tuhan atau dari iblis? Ini kesempatan kedua. Silakan Anda jawab selama 6 tahun dari sekarang. 1, 2, 3. Kau jangan biadab. Kalau saya jawab, jangan kau potong karena saya butuh
Saya harus menjelaskan. Saya Aris, tidak ikut iya jawab deh, kata jengkel gue yang bisa jawab, ayo. Anda. Karena kalau saya ikut pertanyaan Anda, nanti bisa salah. Karena tujuannya bukan itu. Karena Anda bikin pernyataan supaya saya menjebak saya bikin salah. Jadi saya mau jawab sesuai dengan Ih, Baik lo mau penjelasan. deket cross lo, Yesus Baik. datang, Handi diam. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Dia berkorban untuk menyelamatkan manusia. Jadi apa gunanya? Ya ada lagi satu. Memang iblis semua. Sih kalah ngamuk belum, bolohok sih tuh gede-gede. Mandi dulu. Jadi Yesus datang untuk keselamatan manusia. Keselamatan manusia itu sudah didapat cuma-cuma. Tapi kalau siapa yang Yang orang saya berbicara tanya hadis, itu diam apa? dulu. Keselamatan cuma-cuma itu dari Tuhan atau dari iblis? Itu. Sudah tahu dari Tuhan toh. Dari Jadi Tuhan bukan mana perbuatan dalilnya? Kau yang Ayo, kau ayo, bisa ayo. selamat. Mana bukan perbuatan dalilnya? baik kau. Mana dalilnya? Kalau penyaliban itu tidak ada indikasi keikutsertaan iblis. Mana dalilnya? Tunjukkan kalau penyaliban itu murni dari Tuhan. Kenapa orang Yahudi, ahli Torah, mahkamah agama, dan juga iblis ikut terlibat di dalamnya? Jawab. Kamu sudah tahu-tahu bahwa iblis turut andil di dalamnya dari awal dunia dijadikan. Iblis ingin membinasakan itu ciptaan Tuhan. Ingin melawan Tuhan. Ingin berarti penyaliban menguasai itu Tuhan. hadiah dari Kau sudah tahu, kau bodoh kau. Berarti penyaliban Iblis. itu adalah hadiah dari Iblis. iblis. Dah, selesai ya. Kalau mau nangis di pojokan, tolong Bunda Rahma kasih tisu Kalau saya dengan apa, air campur kau yang garam. bodoh. Kau menurut kau itu iblis karena kau punya ajaran. Sekarang Udah, Bang Andi ganti, ini ada 3 oten di atas, ada Sabrina, Asle sama Jim. saya lagi Kau. bicara. Cuma Teman-teman kau. di luar sana, tolong siapkan mobil jenazah sama keranda. Segera akan kita berangkatkan. Terima kasih. Bang Tom. Maaf ya, Bang Tom. Tahu. Dadah. Dadah Tompel. Bang Tom dadah. Dadah Tompel. Ya, Asle, silakan Asle. Asle. Hadiah dari iblis ya. Wish, Iya. parah. Asle, selamat malam. Asle, dibuka mute-nya. Oh, nggak ada suara. Ini Sabrina, Sabrina, selamat malam Sabrina. Sabrina, dibuka mute-nya Sabrina. Selamat malam. Ya, dari Kristen ya. Sabrina, Tahu. kok nggak tahu? Ah, silakan. Kalau ada yang mau ditanya, tapi KTP-nya Kristen kan? Sabrina. Bukan Sabrina, namanya Sarbina. Oh, Sabrina. KTP-nya Kristen kan? Enggak. Apa KTP-nya? Islam. Oh, terus ditanya agama kok nggak tahu? Maksudnya naik ke sini mau apa, Sabrina? Kok malah turun. Asli, dibuka mute-nya Asli. Silakan. Salib itu hadiah Tuhan atau hadiah iblis untuk Karisteng? Salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis untuk Karisteng? Si Tom menjawab, harga cabai di pasar dan harga buah-buah di gunung kagak nyambung. Terpaksa diambil keranda sama mobil jenazah. Inilah kalau terpapar doktrin bintang timur. Bintang timur. Di langit yang biru.
Oke, sambil nunggu teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu teman-teman yang lain, silakan di subscribe channel YouTube-nya Gurunda Juma. Yang baru. Ya, yang baru, Bang Juma TV channel Gurunda. Yang kemarin dimakan sama Lucifer. Iya, sama Lucifer. Allahu Akbar, Masya Allah. Waduh, ada lagi nih. Maaf ya Om Tom. Bukan maksud hati untuk menyakitin hatimu, semata-mata untuk Anda sehat. Ya, yang di sini yang 3,2 silakan ke YouTube, channel YouTube Bang Juma yang baru, Bang Juma TV channel ya, silakan di subscribe lalu balik lagi ke sini. Teman-teman yang di sini ya. Silakan. Ini ada Roy. 300.000 subscribernya itu hangus. Ya. Ini Iril sama Roy Muslim apa Kristen? Saya Muslim, Bang. Baik, ini Roy Muslim apa Kristen? Roy, itu Jim terjeda terus. Roy Muslim apa Kristen? Aisyah jodoh gue ditanya teh. Itu Bang Jim masih terjeda. Memang sangat bahaya bintang timur. Pengaruhnya bintang timur sangat-sangat berbahaya. Jadi Tapi izin aneh. sedikit ya sebelum ada Oten. Seandainya Yudas tidak digoda oleh iblis, kira-kira nggak ada penyaliban Gurunda? Sebenarnya Yesus pun sudah menubuatkan itu. Di Matius 12 itu kan disengatakan bahwa minta tanda, tidak akan diberi tanda kecuali bangkit pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Orang Angkatan jahat. Berarti memang harus ada itu, karena kenapa bisa Yesus mengatakan itu? Karena dia melihat bahwasanya orang-orang yang ada di sekelilingnya itu tegar tengkuk. Ya, pembangkangan demi pembangkangan orang-orang situ perlihatkan kemudian. Jadi Yesus sudah tahu ini pasti bakal ada seperti ini. Karena dia adalah utusan Tuhan, maka dia tahu apa yang akan terjadi. Itu yang diterangkan di Al-Quran kan itu sama. Ya, surah Maryam itu ketika kemudian Nabi Isa melihat pembangkangan orang Yahud, orang Israel pada saat itu semakin bertambah-tambah, maka kemudian Nabi Isa alaihissalam itu mengasingkan diri dan bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah, kan gitu. Nahnu ansarullah, kata muridnya, kamilah yang akan menolong untuk menegakkan agama Allah. Nah, disitulah pembedanya antara yang mau menolong dengan yang mau menjadi angkatan jahat. Angkatan jahat inilah yang diberikan tanda, makanya ada penyaliban itu dan ada kebangkitan pada hari ketiga. Kan 3 hari 3 malam, 3 hari, harinya 3, malamnya 3. Berarti pada malam ketiga, harinya besoknya itu harus keluar dari bumi. Nah, coba dibaca di Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 11. Ada nggak murid-muridnya percaya tentang kebangkitan? Tak ada. Sampai Yesus pun bercerita tentang inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku. Ada apa dengan kalian? Sebab hantu tidak bertulang dan tidak berdaging. Adakah di antaramu yang punya coto Makassar? Maka dikasihlah dia coto Makassar. Ikan goreng. Ikan goreng. Sorry. Ikan goreng. Nah, dikasihlah dia ikan goreng. Makannya dia untuk membuktikan dia adalah Tuhan yang keluar dari kubur, atau membuktikan dia adalah manusia yang bukan hantu. Kan begitu. Lanjut. Masya Allah. Lanjut. Ya, ini ada Anton Muslim apa Kristen? Anton, dibuka mute-nya, Ton. Oh, Anton. Al-Maidah, Al-Quran surah Al-Maidah. Itu Roy.
Roy sama Jeremy Muslim apa Kristen? Saya Kristen. Oh, silakan dilanjut. Mau nanya nih Pak Suma, saya kan kalau menurut iman Islam kan Allahnya Islam itu kan sama dengan Yahudi dan Kristen. Tapi saya baca di surat Al-Ikhlas 112 ayat 3 itu kan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, yang berarti kan itu kita nggak boleh kan nyebut Allah SWT itu sebagai Bapa, dan umat Islam itu kan nggak boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Padahal kan di Yahudi dan Kristen itu diperbolehkan. Misalnya contoh di Hosea 2 ayat 19 sampai 20, bahkan Israel itu disebut anak istri Allah. Terus Yeremia 3 ayat 19 itu aturannya Yahudi YHWH ingin banget disebut sebagai Bapa. Dan nah, kenapa Islam melarang itu padahal Yahudi dan Kristen itu mengizinkan kalau itu adalah Allah yang sama. Oke, saya jawab ya, Bang. Jadi, kalau kita melihat secara tradisi Yudaism hari ini ya, setelah mereka kemudian mengenal